teman-teman, kembali lagi dengan channel Kelas Coding. Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin hampir 2 bulan saya belum sempat untuk publish video tutorial yang terbaru ya. Dan ya, kali ini kita mulai lagi dan saya akan teruskan tutorial-tutorial terkait Spring Boot Framework. Oke. Nah, pada video kita kali ini kita akan membahas mengenai Spring MVC, di mana di video ini kita akan mulai membahas mengenai user interface atau membuat tampilannya gitu ya. Jadi kalau di video-video kita sebelumnya kita sudah membahas bagaimana membangun API gitu ya dengan Spring Boot Framework. Nah, sekarang bagaimana sih kalau kita ingin membuat user interface-nya? Oke, nah tapi di sini bukan berarti saya akan pisah gitu ya. Ada API kita buat, kemudian kita buat front end-nya menggunakan framework front end seperti mungkin yang cukup populer mungkin teman-teman sudah dengar seperti apa ya, React mungkin atau Angular atau Vue.js ya. Itu mungkin nanti akan saya bahas di video-video yang akan datang. Tapi kali ini kita akan lihat bagaimana membuat user interface yang jalan juga di dalam Spring Boot itu sendiri gitu ya. Jadi mungkin kalau kita bandingkan dengan framework di PHP misalnya ada apa CI gitu ya. CI itu kan full stack gitu ya. Kita bisa membangun apa namanya service-nya atau controllernya yang terhubung ke database misalnya. Dan juga di dalam CI kita bisa membangun front end-nya gitu ya. Kita bisa membangun tampilannya. Oke. Nah, itu yang akan kita lakukan di sini di Spring Boot Framework. Oke, tanpa membuang-buang waktu, ayo kita mulai di video kita berikut ini. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan klik pada lonceng supaya selalu mendapatkan update informasi dari Kelas Coding. Baik, seperti biasa saya akan menggunakan IDE VS Code seperti ini. Dan kita akan mulai dengan membuat project Spring Boot gitu ya. Kita langsung aja, saya mulai dengan create Maven project di sini ya, Spring Initializer. Kemudian kita pilih versi Spring. Sini saya akan menggunakan versi yang 2.5.5 ya. Kemudian versi bahasa yang akan kita pakai saya menggunakan Java. Kemudian group ID-nya ya ini terserah teman-teman ya, saya pakai com.classcoding. Oke, dan nama projectnya misalnya demo MVC. Selanjutnya packagingnya saya pakai jar, Java versionnya saya pakai versi 8 aja. Dan dependensi atau apa namanya starter pack yang akan kita gunakan adalah Spring Web. Ya, teman-teman lihat di sini ada Spring Web. Jadi ini sebenarnya tidak berbeda dengan waktu kita membuat API ya. Jadi waktu kita membuat API, REST API di Spring Boot, kita juga menggunakan dependensi yang sama yaitu Spring Web di sini. Kalau teman-teman baca apa namanya keterangannya di bawah sini, di sini jelaskan Spring Web ini biasanya digunakan untuk build web. Itu yang akan kita lakukan sekarang. Kemudian kemarin di video-video kita sebelumnya yaitu membuat RESTful API. Oke, jadi jangan sampai tertukar di sini ya. Di sini juga ada Spring Web Service, kemudian ada Reactive Web. Ya, mungkin di video-video kita akan datang kita akan bahas ini juga ya. Oke, jadi sekali lagi kita pakai Spring Web di sini. Kemudian satu lagi ada yang namanya Timelift. Nah, Timelift ini sebenarnya template engine ya, salah satu template engine yang disupport oleh Spring Boot Framework. Jadi sebenarnya template engine di Spring itu ada beberapa yang lain. Kalau teman-teman kunjungi ke dokumentasi dari Spring Boot, teman-teman akan bisa menemukan template engine yang lainnya. Teman-teman juga bisa coba googling gitu ya. Template engine di Spring Boot itu ada apa saja, tetapi Timelift ini yang saat ini cukup populer dan yang paling banyak digunakan untuk membuat aplikasi web berbasis Spring Boot Framework tadi. Oke. Nah, nanti di video kita ini kita belum akan bahas terlalu banyak mengenai Timelift. Nanti yang basic-basic aja dulu gitu ya. Nanti saya akan buat video ini beberapa seri
sehingga kita bisa lihat satu persatu konsep bagaimana membuat web di Spring Boot ya, menggunakan Spring MVC dan Themelive dan dependensi-dependensi yang lainnya. Jadi kita tambahkan aja dulu dua ini, yaitu tadi Spring MVC dan Themelive. Sekali lagi, Themelive itu adalah template engine. Ya, mungkin kalau teman-teman yang terbiasa di PHP mungkin atau di framework PHP seperti Laravel mungkin pernah dengar apa ya, Blade gitu ya. Nah, kurang lebih konsepnya sama gitu ya. Nah, kalau di Spring Boot kita menggunakan Themelive tadi. Oke, kalau sudah kita hit enter. Kemudian kita tentukan lokasi di mana kita akan simpan. Saya coba taruh di codes. Kemudian di sini saya taruh di kelas coding code. Oke, that's it. Saya akan tempatkan di sini. Tentunya teman-teman silakan tempatkan di folder tertentu gitu ya. Oke, saya generate. Kemudian saya open. Oke, kita tunggu beberapa saat dan biasanya di sini kalau teman-teman baru pertama kali meng-create project dengan Spring Boot ya. Kemudian tadi khususnya versinya maksud saya ya, versi tadi kalau nggak salah tadi itu udah versi yang lebih baru dibanding video-video kita sebelumnya. Biasanya akan text time ya, dia akan download dulu dependensi-dependensi yang dibutuhkan. Oke, nah kita review dulu POM XML filenya. Nah di sini yang saya maksud tadi yang ini ya, versi 255 ya. Kalau seingat saya di versi-versi video kita sebelumnya versinya itu masih 24 sekian gitu ya, 24x gitu. Jadi kemungkinan besar akan butuh waktu kalau baru pertama kali di running gitu, akan butuh waktu mungkin di tempat teman-teman itu untuk loading gitu ya. Jadi ditunggu saja. Oke, kemudian di sini kita coba review dulu dependensi yang tadi kita tambahkan ya. Jadi dua ini ya prinsipnya. Jadi ada starter web itu yang paling utama, kemudian ini Themelive sebagai template engine-nya. Jadi nanti kita akan gunakan Themelive ini untuk bagaimana menampilkan data misalnya ya dan lain-lain. Oke. Baik, itu dependensi yang akan kita gunakan saat ini. Oh ya, di video ini kita juga belum akan menggunakan contoh yang berat gitu ya, maksudnya sampai terhubung ke database, itu mungkin belum akan kita bahas di video ini. Nanti kita bahas di video-video berikutnya ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan bagi dalam beberapa seri tutorial. Baik, oke. Jadi ini sudah saya tambahkan dua dependensi ini, kita close aja. Kemudian kita lihat dulu, ya ini masih sama aja kayak di video kita sebelumnya ya. Di sini kita bisa review, ada starter atau bootstrap ya, bootstrapnya di sini atau entry point dari project kita. Oke. Nah, ini mau saya pindah dulu ke sini. Ya, jadi folder demo MVC-nya ini kita kita hapus atau kita ganti aja nanti namanya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, ini mungkin text time sebentar, saya pause dulu videonya supaya kita tidak buang-buang waktu untuk nunggu dia loading ya, sebentar. Oke. Ya, baik. Nah, kemudian di sini kalau teman-teman perhatikan kita udah move dia ke folder com class coding sehingga package-nya menjadi com.classcoding, dan folder ini seperti biasa kita hapus atau kita rename aja ya. Saya mau jadikan dia di sini controllers folders. Oke. Nah, kalau teman-teman masih ingat di video kita terkait REST API gitu ya, biasanya kita akan buat struktur folder di sini. Selain controller mungkin nanti ada services, kemudian nanti ada repo atau repository, atau mungkin ada folder-folder lain seperti mungkin utility atau DTO dan lain-lain. Nah, pada prinsipnya sama saja gitu ya. Jadi di Spring MVC untuk membuat web ya, kita juga tetap akan membutuhkan nanti service, akan membutuhkan nanti repository ya, kelas-kelas service dan kelas-kelas repository, atau kelas-kelas utility dan kelas-kelas lainnya. Prinsipnya sama. Ya, yang membedakan itu sebenarnya cuma di bagian controller.
kita lihat seperti apa. Kita buat aja satu controller di sini. Saya beri nama home controller mungkin ya, Java gitu. Oke. Nah, kalau sebelumnya, kalau teman-teman masih ingat di video-video kita saat membangun REST API, di sini controllernya itu kita kasih anotasi REST controller. Gini ya. REST controller seperti ini. Oke. Nah, kalau kita membangun, ini kalau kita membangun REST API. Nah, tapi kalau kita ingin membangun sebuah aplikasi web di Spring Boot, tentunya kita jangan annotate ini sebagai REST controller. Karena kalau REST controller itu artinya yang di-return, kalau controller ini kita panggil, yang di-return itu adalah datanya. Ya, biasanya dalam format apa? JSON gitu ya. Nah, kalau dalam aplikasi web tentunya yang dia return bukan datanya, bukan JSON-nya, JSON datanya, tetapi yang dia return itu biasanya halaman HTML-nya gitu ya, halaman HTML-nya yang akan ditampilkan. Ya, yang akan ditampilkan di browser gitu. Jadi di sini bukan REST controller sekali lagi, tapi yang kita pakai itu adalah controller saja. Ya, jangan lupa di import di sini. Oke? Dan ya, prinsipnya yang berbeda cuma di situ, teman-teman. Jadi untuk yang lain-lain, misalnya di sini setelah kita tambahkan anotasi controller, kita juga biasanya akan menambahkan request mapping kan ya. Ya, itu juga masih sama ya. Kita bisa tentukan path-nya di sini apa. Oke, saya kasih kosong aja. Ini artinya kalau saya kasih kosong seperti ini, artinya saya akan bisa mengakses controller ini di URL browser itu. Berarti kita nulisnya localhost misalnya, terus portnya defaultnya 8080 gitu ya. Kalau saya kasih slash, misalnya slash welcome, berarti localhost 8080/welcome gitu ya. Nah, untuk saat ini kita kasih kosong aja seperti ini. Oke? Jadi sekali lagi, perbedaannya cuman anotasinya ini. Kalau sebelumnya saat kita membangun REST API itu menggunakan REST controller, nah kalau sekarang kita hanya menggunakan controller. That's it. Oke? Kemudian ya udah tinggal kita buat aja sebuah function di sini, misalnya welcome. Oke, dan kita return misalnya index di sini. Nah, ini juga berbeda di sini ya. Kalau di contoh kita saat membangun REST API, ya, yang kita return di sini biasanya berbentuk objek gitu ya, atau class entity atau class DTO atau apa namanya kelas-kelas tertentu lah istilahnya, gitu ya. Dan secara otomatis si Spring Boot itu akan mengkonversi objek atau kelas tersebut menjadi apa namanya JSON data atau string JSON gitu. Nah, sedangkan kalau kita ingin membuat aplikasi web, yang kita return kan seperti yang saya sampaikan tadi bukan data ya, bukan JSON, tetapi sebuah halaman HTML. Oke. Nah, misalnya saya ingin return adalah halaman HTML yang namanya index HTML gitu ya. Maka saya hanya perlu return string di sini, kemudian saya return nama filenya ya. Nama filenya apa? Index.html. Saya nggak perlu tuliskan index.html-nya gitu ya. Nah, jadi si Spring udah tahu tuh, kalau saya sebutin index gini, berarti yang dia maksud itu, yang akan di-return itu adalah index.html. Gitu ya. Tentu saja kita bisa, kita bisa saja, kalau kita tidak menggunakan template engine seperti Thymeleaf yang tadi kita tambahkan, kita tentu saja bisa return misalnya halaman apa. Kalau di Java itu ada JSP gitu ya. Kita bisa saja return .jsp gitu, index.jsp. Boleh-boleh saja gitu ya. Tapi sekali lagi umumnya seperti yang saya katakan tadi, di Spring Boot itu menggunakan Thymeleaf yang paling populer saat ini. Jadi kita gunakan hal yang paling umum tadi. Gitu ya, tapi tentu saja tidak terbatas seperti ini, tapi kita bisa banyak opsi yang lain sebenarnya ya. Kalau teman-teman mungkin searching gitu ya, itu bisa saja return halaman JSP biasa. Artinya kita tidak menggunakan template engine seperti Thymeleaf gitu. Oke? Nah, jadi di sini supaya menyederhanakan logiknya ya, jadi saya return aja string index di sini, ini tanda kutip 2 ini artinya dia return string. Oke. Makanya di sini kita tipe datanya return type-nya adalah string. Oke, return index di sini. Dan indeksnya ini adalah
nama filenya. Nah, filenya sendiri, file HTML-nya sendiri itu perlu kita deklarasikan di dalam folder resources di sini. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan kan ada dua folder static dan templates. Nah, saat kita mengembangkan REST API di video-video kita sebelumnya, ini nggak pernah kepake, ya. Nggak pernah kepake. Nah, saat kita akan membuat web, seperti di video kita kali ini, nah, disinilah kita akan menggunakan dua folder ini. Oke? Nah, bisa kita tebak ya, templates atau folder templates ini nanti akan berisi file-file HTML kita. Ya, di sini. Misalnya nanti kita akan buat index HTML di sini. Saya tulis saja, saya buat aja file index.html seperti ini. Oke. Dan file-file yang lain, ya, file-file template HTML yang lain juga kita bisa buat di dalam folder ini beserta misalnya struktur foldernya ya. Mungkin mau dibuatkan subfolder gitu boleh-boleh saja, gitu ya. Kemudian di folder static ya, seperti namanya static, di sini umumnya akan berisi file-file static gitu ya. Seperti gambar ya atau image gitu ya. File-file style gitu ya, CSS misalnya, atau file-file JavaScript JS gitu. Biasanya akan ditempatkan di sini. Oke, kita akan sampai ke sana, tetapi sekali lagi ini video pertama kita di seri Spring MVC ini belum akan bahas sejauh itu gitu ya. Kita akan bahas basicnya aja dulu. Oke, jadi tadi kita kembali lagi ke home controller di sini, kita return index string index di sini. Ini maksudnya adalah dia akan cari ya di dalam folder templates ini file yang namanya index. Nah, di sini adalah index HTML. Oke. Jadi langsung gitu to the point gitu. Oke, dia mau return index HTML. Ya udah, ini index HTML-nya. Isinya apa? Ya tergantung konten dari file index HTML ini tentunya. Ya, kita bisa pilih misalnya kontennya di sini saya pakai ya kita isi sembarang aja ya datanya. Misalnya di sini demo Spring MVC, kemudian di sini misalnya welcome to Spring MVC. That's it. Oke. Seperti itu aja. Ya, nanti tentunya bisa sangat kompleks halaman web yang akan kita buat ya. Mungkin di video-video berikutnya nanti kalau kita udah sampai ke database tentunya akan menampilkan data di sini dan mungkin juga akan mengintegrasikan file-file styling gitu ya, JavaScript misalnya, atau integrasi dengan Bootstrap misalnya ya, atau layout library yang lainnya ya, kita akan sampai ke sana tentunya. Oke, tapi untuk menyederhanakan aja, yang penting kita tahu dulu konsep basicnya gitu ya. Jadi saat kita membuat aplikasi web di Spring Boot, yang paling pertama yang membedakan dengan REST API, aplikasi REST API itu adalah controllernya. Controllernya itu adalah menggunakan anotasi controller, bukan REST controller. Oke. Kemudian fungsi-fungsinya misalnya di sini welcome ini dia umumnya akan return halaman HTML-nya, nama file halaman HTML-nya, index di sini, dan filenya itu kita deklarasikan di dalam folder templates di sini. Oke, ya tentu saja di sini juga masih perlu kita tambahkan get mapping. Nah, misalnya seperti itu, jangan lupa diimport. Oke, seperti itu. Tentunya bisa juga ada post mapping, bisa juga ada put dan delete dan seterusnya. Nah, nanti sesuai kebutuhan ya tentunya. Tentunya di sini kalau di aplikasi yang kompleks bisa melakukan bisnis proses tertentu ya sebelum di return halaman indeksnya gitu ya. Bisa doing something lah di sini ya, doing something ya before return the index page gitu ya, atau halaman indeksnya. Jadi nanti kita akan lihat di video-video kita yang akan datang, di sini kita akan tambahkan beberapa fungsi-fungsi yang lain gitu ya. Jadi samalah logiknya, sama kayak saat kita membangun REST API. Di sini bisa saja manggil service, kemudian service manggil repository, kemudian baru manggil data dari database. Bisa juga seperti itu. Oke? Nah, baik, kita sekarang udah sampai di sini, kita akan coba running dulu ya. Seperti apa hasilnya? Kita coba lihat dulu. Oke, seharusnya saya bisa langsung run dari sini. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, dia udah jalan harusnya ini. Kita buka browser sekarang. Sebentar,
Saya bawa browser saya di sini dan kita coba localhost 8080 defaults-nya ya. Dan kita coba running. Oops, sorry. Masih loading. Oke, ini udah sampai. Dan kita bisa lihat sekarang hasilnya. Oke. Jadi kita udah bisa menampilkan welcome to Spring MVC. Dan tadi kalau kita lihat flow-nya simple banget ya. Jadi dari dari controller ya. Kalau kita lihat di sini ya kita akses ke path root-nya di sini. Jadi nggak ada nama path apa gitu ya, nggak ada path misalnya /hello, /welcome dan lain-lain. Jadi langsung ke root-nya gitu. Sehingga tadi di sini kita bisa langsung lihat hasilnya ya. Localhost 8080 saya hit enter, kita langsung bisa dapat hasilnya. Itu artinya saya mengeksekusi controller ini ya, kemudian ke dalam function ini, dan di dalam function ini kebetulan dia nggak melakukan apa-apa di sini ya. Ini saya note saja do something. Tapi dia nggak melakukan apa-apa tentunya, tapi langsung return index, string index di sini, which is string index ini adalah nama sebuah file gitu ya, nama sebuah file templates, oke, yang namanya index.html di sini. Dan di dalam file index.html ini kontennya kebetulan cuman seperti ini, oke, cuman seperti ini, oke. Nah, kemudian bagaimana misalnya saya ingin return sesuatu gitu ya. Misalnya saya mau kasih informasi tertentu. Jadi misalnya yang tulisan welcome ini saya nggak ingin tulis di sini gitu ya. Saya bisa kirimkan datanya dari controller gitu kan. Jadi umumnya kan kita nanti controller ini mungkin nanti akan manggil database gitu ya. Manggil repository atau service. Yang mana repository atau service tadi akan mengambil data gitu dari data source, dari database. Kemudian ditampilkan di halaman HTML-nya ini kan ya nantinya gitu ya. Nah, untuk contoh sederhananya misalnya di sini saya akan coba mendeklarasikan sebuah variabel misalnya di sini string message gitu ya. Sekarang saya tulisnya dari sini welcome to Spring MVC. That's it. Nah, saya pingin message-nya ini yang di return ke depan ya, yang dikirimkan ke depan. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Message ini bisa sampai ke depan gitu. Nah, untuk bisa melakukan hal itu kita perlu menambahkan parameter di sini. Misalnya saya pakai namanya model di sini. Oke. Nah, teman-teman perhatikan, nah model ini semacam kontainernya ya, penampungnya. Jadi dia yang akan menghubungkan antara controller, data yang ada di dalam controller dengan yang ada di dalam templates-nya atau di dalam UI-nya di sini di halaman HTML-nya. Jadi data yang akan kita kirimkan ke tampilan, ke depan, ke view, ingat ini model view controller ya, MVC ya. Jadi data yang akan kita tampilkan di view-nya, ya itu nanti akan kita encapsulate atau akan kita bungkus ke dalam objek model ini. Oke, jadi di sini saya bisa tuliskan seperti ini. Ya, jadi saya tambahkan model gini ya. Perhatikan model dan di sini tinggal kita tambahkan aja. Jadi yang kita import itu jangan lupa model dari Spring Framework UI model gitu ya. Kemudian tinggal kita set aja atributnya di sini. Jadi model titik add atribut. Nah, di sini dia. Nah, kita bisa kirimkan atributnya, misalnya kita beri nama juga message di sini. Ya, ini namanya di sini boleh apa aja ya. Saya bisa tulis MSG kayak gini. Yang penting ini adalah kontennya, message ini yang kita pass ke sini. Oke. Nah, dengan perintah ini artinya apa? Ini artinya string message yang ini itu disimpan ke dalam atribut yang namanya message di dalam konteks modelnya ini tadi. Oke. Ini semacam kontainernya, penampungnya. Oke, yang mana nantinya si user interface atau si view itu bisa mengakses informasi ini di depan gitu ya. Jadi saat kita panggil halaman localhost 8080 kan ini akan dieksekusi ya. Dia dieksekusi pertama kali yaitu dia menciptakan sebuah variabel string di sini. Kemudian variabel string ini ditempatkan ke dalam atribut modelnya yang namanya kita beri nama MSJ gitu ya. Kemudian kita return ke view-nya yang namanya index.html. Nah, di halaman index.html ini kita bisa mengakses informasi yang disimpan di dalam variable message ini tentunya.
Oke. Nah, bagaimana caranya? Ya, ini yang menyebabkan kita tadi menggunakan Thymeleaf. Nah, nanti di Thymeleaf itu nanti kita akan bahas lebih detail nanti di video-video berikutnya. Bagaimana mengakses variabel tadi, bagaimana mengakses konteks, dan lain-lain. Nah, sehingga di sini saya bisa tambahkan skripnya. Ya, ini saya bisa hapus, misalnya. Kemudian di sini saya kasih th text. TH text-nya apa? TH text-nya itu adalah, nah, skripnya cara nulisnya kayak gini ya. Nah, kayak gini. Terus namanya tadi adalah MSG. Oke, skripnya adalah MSG di sini. Artinya apa? Artinya akan di-override oleh Thymeleaf ya. Jadi H1 di sini, tag H1 akan dikasih teks yang diambil dari dari atribut yang namanya MSG di sini. Oke, dari atribut yang namanya MSG. Nah, MSG itu sendiri tadi kita deklarasikan di sini kan ya. Ya, di mana MSG berisi variable message di sini. Dan variable message itu sendiri berisi teks ini. Gitu ya. Nah, jadi kita coba dulu. Saya coba running lagi. Oh, sorry, ini udah running, sorry. Saya refresh saja. Kemudian kita coba lihat di browser. Dan harusnya hasilnya ya tetap kurang lebih sama aja ya, sebentar. Ya, ini dia. Nah, kurang lebih sama aja. Dan kita coba update sedikit teksnya. Welcome to Spring MVC with class coding. Oke. Kemudian kita save. Oke. Saya coba refresh. Kemudian kita coba buka browsernya kembali. Dan di browsernya saya coba refresh juga. Ops, sebentar, dia masih loading. Oke, dan teman-teman bisa lihat sekarang. Ya, datanya bisa kita tampilkan di browsernya di sini. Oke, jadi journey-nya semoga teman-teman bisa cukup paham, yaitu basic-nya ya. Jadi nanti kan di sini kita di controller itu kan banyak mengolah data terlebih dahulu gitu ya. Memanggil database, memanggil service, memanggil repository gitu ya. Kemudian data yang didapat tadi itu dikirimkan untuk ditampilkan di browser seperti ini. Nah, di contoh kita yang sederhana ini kita cuman ya deklarasikan sebuah variabel, kemudian buat simpan ke dalam atribut ya. Kemudian return aja halaman yang akan kita tuju, yaitu index.html. Nah, di index.html tadi dia bisa mengakses informasi ini. Ya, dia bisa mengakses di sini. Oke, dengan sintaks-sintaks seperti ini. Nah, sintaks-sintaks ini adalah sintaks-sintaks dari template engine Thymeleaf. Oke? Nah, kira-kira seperti itu dulu ya, teman-teman. Jadi nanti di next video kita akan bahas lebih detail lagi terkait ini. Bagaimana mengintegrasikan dengan, ya tadi seperti yang saya sampaikan, mengintegrasikan dengan mungkin Bootstrap gitu ya, supaya tampilannya itu lebih menarik gitu. Terus bagaimana bernavigasi antar halaman, ya bagaimana mengirim data dari halaman view-nya, dari halaman webnya itu ke controllernya dan sampai ke database. Jadi kalau yang ini yang kita coba ini kan dari controller, kita kirimkan ke depan, ke view-nya untuk ditampilkan. Nah, bagaimana sebaliknya gitu ya. Terus mungkin nanti ada validation di aplikasi web berbasis Spring MVC ini, terus mungkin juga Spring Security juga mungkin ya, Spring Security kalau kemarin di REST API kita udah bahas Spring Security juga walaupun masih yang basic authentication. Nah, di sini juga bagaimana tuh? Apakah bisa kita gunakan Spring Security di Spring MVC? Ya, tentunya bisa-bisa saja gitu ya. Bahkan kita bisa dengan mudah integrasikan dengan OAuth misalnya dengan login menggunakan Google dan lain-lain. Oke, nah itu yang ada di dalam plan saya ke depan tentang video-video kita terkait Spring MVC. Jadi ditunggu saja teman-teman dan saya usahakan kita akan bisa rilis setiap 2 hari sekali ya terkait dengan Spring MVC ini. Oke, semoga video pengantar ini bermanfaat dan bisa dipahami ya sebagai langkah awal untuk kita mempelajari Spring MVC dalam membangun aplikasi web berbasis Spring Boot tentunya. Oke. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di video kita yang akan datang.